Halo Sobat Gabut, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Kerjaan gue masih sama, yaitu nontonin film wow, biar kalian gak perlu bingung sendiri cuy. Nah hari ini gue nemu satu permata dari Filipina tahun 2022. Judulnya singkat, padat, tapi bikin dahi berkerut. Dengar namanya aja udah berasa kayak nama abang-abang tukang parkir yang paling gaul sekecamatan kan? Tapi jangan salah cuy, ini bukan film aksi jedak jedut biasa. Ini adalah kisah tentang, ya gimana ya, intinya itu tentang goyangan, pargoy-pargoyan hidup seorang pria yang bernama Boy. Jujur ya, nonton film ini tuh rasanya kayak kamu lagi makan seblak level 10, tapi minumnya itu es kopi susu gula aren. Aneh, campur aduk, tapi kok ya pengen nambah cuy. Lucunya dapat, crispy-nya ada, dan juga unik banget. Bener-bener di luar nalar manusia normal. Jadi daripada penasaran kenapa si Boy ini hobi banget pargoy alias goyang-goyangkan pinggul sampai dunia bergetar, mending kita bahas tuntas. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Di awal cerita, kita diperlihatkan kelahiran seorang bayi laki-laki di sebuah klinik persalinan. Kelahiran bayi tersebut membuat dokter dan juga para bidannya sangat heboh. Pasalnya, bayi laki-laki itu terlahir dengan singkong yang sangat besar cuy. Tapi sayangnya, persalinan tersebut menyebabkan sang ibu meninggal dunia. Bayi istimewa yang namanya Kaldax itu pun kini telah berusia 10 tahun. Tampak dia sedang mengantri untuk melakukan sunat massal bersama teman-teman sebayanya cuy. Saat tiba gilirannya, sayangnya pisau Pak Saleh nggak mampu memotong singkongnya. Ya maklumin aja karena singkongnya itu sangat gede cuy. Sehingga dengan terpaksa Pak Saleh pun harus memakai golok besar untuk menyunat Dax. Itu lang. Tahun demi tahun berlalu, kini dia sudah menjadi lelaki dewasa. Dia diundang ke acara podcaster populer bernama Salome. Di sana, Dax pun mulai ditanya tentang kebenaran singkong miliknya yang sangat besar tersebut. Tak cuma itu saja, Salome yang penasaran bahkan ingin melihat dan sangat ingin mencicipi singkongnya setelah acara itu selesai nantinya cuy. Waduh. Yeah, boy. Dia pun mulai menceritakan kisah masa lalunya yang dimulai dari saat dia duduk di bangku sekolah. Kala itu, ibu guru Dax yang sangat seksi bernama Paloma membuat Dax tergoda. Pandangan Dax tak bisa berpaling dari rok mini ibu gurunya tersebut. Bahkan Dax sampai menghayal kalau dirinya itu diajak bermain kuda lumping oleh Bu Paloma. Sialnya, pikiran kotor Dax tersebut diketahui oleh Bu Paloma dan Bu Paloma dengan segera membuatnya sadar. Saat itu juga Bu Paloma menyuruh Dax untuk berdiri. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat singkongnya Dax yang super besar tersebut sedang mengeras. Setelah kejadian itu, Dax yang merasa sangat malu kemudian langsung pulang ke rumahnya. Di sana dia pun menceritakan semuanya kepada bibinya yang selama ini membesarkan dirinya. Setelah mendengarkannya, bibinya pun menenangkan Dax, serta menasehatinya dengan mengatakan bahwa apa yang Dax miliki saat ini kelak akan membawanya pada kesuksesan di masa depan nanti. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan yang tak bisa dimiliki oleh orang lain. Dax kala itu juga dikenal sebagai remaja yang sangat berbakti kepada bibinya. Pernah pada suatu hari, Dax disuruh oleh bibinya untuk membawakan air buat wanita bernama Amanda. Amanda sendiri adalah wanita yang saat itu sedang ngekos di rumah bibinya Dax. Dia juga rupanya adalah wanita yang sangat kesepian dan sangat penasaran ingin sekali melihat singkong jumbo miliknya Dax. Amanda pun melarang Dax untuk pulang kala itu. Bahkan tanpa malu-malu, dia langsung mengajak Dax bermain kuda lumping di kamar mandinya. Sialnya di tengah-tengah adegan tersebut, kawat giginya Amanda malah nyangkut dan juga tak bisa lepas dari singkongnya cuy. Alhasil, keduanya pun terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk melepaskannya. Kejadian itu pun mulai tersebar luas di media sosial karena ada seseorang yang sengaja merekamnya. Suami Amanda yang bernama Homer yang mengetahui akan hal itu sangat marah.
dan kemudian meluapkan emosinya itu dengan menghajar Amanda. Dia begitu murka mengetahui istrinya itu telah berselingkuh di saat dirinya bekerja keras mencari nafkah ataupun mencari rezeki. Homer yang sudah hilang kesabarannya bahkan hendak akan menghabisi istrinya tersebut. Namun Amanda justru terlebih dulu kehilangan nyawanya setelah mendapatkan tendangan dari seekor kuda. Ya, hal itu terjadi saat dia itu berusaha kabur, coy. Semenjak kejadian itu, Dax pun berjanji untuk tidak bertemu, bahkan akan menghindari setiap para wanita. Sebab Dax sangat trauma dengan kejadian yang menimpa Amanda. Namun faktanya, Dax tidak mampu memegang janjinya itu. Karena hal itu sangat terlihat saat berada di dalam bus. Di sana, dia tampak tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Lynette yang sedang membawa bayinya. Lynette meminta tolong pada Dax untuk membayarkannya ongkos bus karena dia tak memiliki uang, coy. Saat itu, Dax bukannya membantu Lynette. Dengan pikiran kotornya, dia justru membayangkan kalau dirinya sedang bermain kuda lumping dengan wanita malang tersebut. Lynette pun akhirnya melaporkan Dax pada kondektur bus karena melihat kecurigaan pada sikap Dax terhadapnya. Lynette pun memutuskan turun dari bus karena merasa sangat ketakutan, terlebih setelah melihat singkongnya Dax yang sangat besar. Salome yang mendengar cerita Dax sampai di sini merasakan sangat terhibur. Dia pun kemudian meminta Dax untuk melanjutkan kembali ceritanya. Yang mana saat itu Dax sedang mengerjakan tugas kelompok di rumah salah satu teman kuliahnya yang bernama Alexa. Alexa di sini merupakan korban kedua Dax yang ingin sekali mencicipi singkongnya Dax yang super besar tersebut, coy. Lalu karena situasi saat itu sangat mendukung, keduanya pun akhirnya melakukannya dan Dax sendiri pun berhasil meledakkan Alexa. Jumbo! Nice. Namun sialnya keesokan harinya, cuy, Dax malah mendapatkan kabar dari dua sahabatnya bahwa Alexa telah meninggal dunia. Mereka pun menaruh kecurigaan kalau kematian Alexa disebabkan karena semalaman telah bermain dengan Dax. Dax yang tak percaya dengan itu kemudian mengajak kedua sahabatnya tersebut ke rumah duka. Dan di sana mereka pun bertemu dengan ibunya Alexa. Di sana ibunya Alexa pun memberitahu mereka kalau penyebab kematian Alexa ternyata karena tertular infeksi tetanus yang diberikan oleh pacarnya. Mendengar hal itu, Dax pun menjadi sedikit lega sebab ibunya Alexa enggak menaruh kecurigaan sedikit pun kepadanya. Namun sejak kejadian itu, Dax mulai berpikir bahwa apa yang dia miliki adalah sebuah kutukan, mengingat setiap wanita yang bercinta dengannya selalu meninggal dunia. Kedua sahabatnya bernama Scotty dan juga Rodman kemudian mengajaknya untuk pergi ke seorang dukun untuk menyembuhkan Dax dan menghilangkan kutukan itu. Di sana si dukun yang bernama Esteban, dia mulai menerawang Dax dan juga mulai menceritakan asal-usul kenapa Dax bisa memiliki singkong yang sangat besar. Menurutnya, itu ternyata merupakan warisan dari ayahnya Dax yang kala itu ternyata telah dikutuk menjadi manusia kuda. Dalam kata lain nih coy, ayahnya Dax adalah seekor kuda. Mendengar itu, Dax tentu saja nggak percaya. Dia justru sangat marah pada dukun tersebut yang seolah-olah telah menghina martabat kedua orang tuanya. Dax yang merasa sedih dan juga putus asa karena kini menganggap kelebihan yang dia miliki adalah sebuah kutukan dan membahayakan orang lain. Kemudian dia pergi ke gereja untuk berdoa meminta pada Tuhan agar kutukannya itu bisa dihilangkan. Dia ingin memiliki kejantanan yang normal seperti orang lain pada umumnya. Namun di sana Tuhan seakan-akan memberi Dax petunjuk yang mana dia mampu mendengar doa orang-orang di dekatnya yang justru ingin memiliki singkong yang besar, kuat, dan juga tahan lama. Seketika itulah Dax pun kembali tersadar dan juga mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepadanya. Singkat waktu, Dax bersama dengan kedua sahabatnya pun lulus kuliah. Tapi saat itu mereka juga resmi menjadi pengangguran. Lalu karena sangat sulit mendapatkan sebuah pekerjaan, ketiganya pun mencoba untuk mencarikan nafkah ataupun uang dengan melakukan siaran langsung di aplikasi TokTok. Di sana, Dax dan juga kedua sahabatnya itu cuma live bergoyang sambil memamerkan singkong mereka yang sangat jumbo.
Dan tanpa diduga ternyata usaha mereka membuahkan sebuah hasil. Hari demi hari video mereka pun jadi viral dan mendapatkan puluhan juta followers dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga hal itu menjadikan Dax sebagai selebgram terkenal. Dax bahkan berhasil membeli sebuah mobil mewah dari hasil mereka melakukan live streaming. Semenjak itu Dax pun menjadi orang yang sangat kaya dan juga terkenal. Namun sayangnya dia masih belum berani mendekati seorang wanita sebab dia masih yakin kutukan itu masih melekat pada dirinya. Padahal Dax sebenarnya sudah naksir pada seseorang wanita sejak dulu. Dialah Bettina, wanita pujaan hatinya yang dia kenal pada pandangan pertama saat masih di bangku kuliah. Namun harapan dan juga cintanya Dax kala itu terpatahkan saat mengetahui kalau ternyata Bettina telah memiliki seorang pacar. Dan di tengah kekecewaan itu, Dax pun cuma bisa mengambil foto Bettina dari mading kampus. Lalu sesampainya di rumah, karena nggak mampu menahan konaknya, akhirnya Dax pun berfantasi sendirian menggunakan fotonya Bettina. Setelah mendengar panjang lebar ceritanya Dax, Salome kemudian mengakhiri podcastnya dengan mengajak Dax ke sebuah ruangan di belakang untuk mencicipi singkong miliknya Dax yang sangat besar tersebut. Suatu hari doa dan juga pengharapan Dax untuk bisa bertemu dengan pujaan hatinya akhirnya terkabulkan nih coy. Dax bersama dengan kedua sahabatnya pun diundang dalam sebuah acara pesta para selebgram terkenal. Di sana Dax pun sangat senang bertemu dengan Bettina. Terlebih dia juga berkesempatan untuk mencoba singkongnya yang perkasa itu pada pujaan hatinya tersebut. Dax pun berhasil membuat Bettina meriang dan juga mengalami pendarahan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit coy. Karena usut punya usut, ternyata yang semalaman itu adalah pertama kalinya Bettina bermain kuda lumping. Waduh, wow banget sih cuy. Oh my god! Wow! Dax yang menyadari itu pun merasa sangat bersalah. Dia pun kemudian mendatangi Bettina ke apartemennya untuk meminta maaf atas perbuatannya yang membuat Bettina masuk rumah sakit. Di sana Dax juga baru sadar kalau kali ini ada wanita yang bisa selamat dari serangan singkong jumbonya tersebut. Dax pun akhirnya menganggap kalau kutukannya tersebut telah hilang darinya. Dia juga semakin yakin kalau Bettina adalah wanita yang memang ditakdirkan untuk dirinya. Di momen itulah Dax pun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya pada Bettina coy. Wanita yang selama ini dikagumi. Sialnya tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang ternyata adalah pacarnya Bettina yang bernama Harry yang datang dengan penuh emosi. Ya pastinya karena dia melihat Dax berada di apartemen Bettina. Dancer ka ba? Setelah sempat menghajarnya, Harry pun kemudian mengusir Dax dari tempat itu. Harry yang belum puas dan juga menilai kalau Dax adalah perusak hubungannya dengan Bettina, kemudian membawa sekelompok orang untuk menculik Dax yang saat itu sedang membuat konten. Harry pun membawa Dax ke sebuah tempat dan juga di sana dia baru mengungkapkan alasannya kenapa dia menculik Dax. Harry ternyata sangat dendam pada Dax karena gara-gara kehadiran Dax membuat Bettina membatalkan pernikahan dengannya. Harry juga mengatakan kalau dirinya sangat iri pada Dax karena Dax memiliki singkong yang sangat super jumbo, sangat super besar yang bisa memberikan kepuasan buat Bettina. Sementara dirinya yang memiliki singkong sangat kecil dan lemah tidak mampu melakukannya. Rasa cemburu dan juga rasa dendam yang dimiliki oleh Harry telah membuatnya menjadi seorang penjahat. Karena sebelumnya beberapa pria juga pernah dia habisi lantaran menggoda pacarnya, dan juga sebelumnya ternyata Harry juga telah menghabisi Bettina. Karena sangat marah atas keputusan Bettina yang membatalkan pernikahan dengannya. Kini maksud dan juga tujuan Harry menculik Dax adalah ingin mendapatkan singkong jumbo milik Dax. Harry akan memotongnya dan juga berniat akan menggantikan miliknya. Akan tetapi, Dax berhasil berontak dan juga melepaskan ikatannya dan langsung menghabisi Harry menggunakan pisau. Di bagian akhir cerita, Dax pun akhirnya memutuskan memotong singkong jumbonya itu sendiri agar tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya coy. Karena aksi nekatnya itu, Dax pun dilarikan ke rumah sakit dan juga untungnya nyawanya itu masih bisa terselamatkan.
Kemudian setelah Dax terbangun dari tidurnya, di sana seorang perawat kemudian memperlihatkan potongan singkong jumbonya itu, dan hal itu pun membuat Dax sangat kaget sambil berteriak dengan begitu histeris. Nah, gimana nih pendapat teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini? Agak membagongkan sih, C. Mungkin dari teman-teman yang emang mau singkongnya sebesar ataupun makin lebih besar daripada si Dax, boleh nih di komen di bawah ya. Dan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share, agar gua makin antusias lagi untuk bikin alur cerita film yang lainnya ya, C. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.